Oke, selamat pagi Ibu. Ya, di sini saya Bidan Revin yang akan memeriksa dan menjelaskan sesuai dengan keluhan Ibu pada saat ini. Tadi sudah diperiksa Bu ya untuk tensi, terus berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atasnya, serta labnya. Untuk HB-nya normal Bu ya, ada 11%. Terus di sini untuk nilainya masih 23 cm ya Ibu. Untuk usia kehamilan 24 minggu. Kalau boleh saya tahu untuk keluhan saat ini apa ya Bu? Udah lelah, pola makan juga kurang teratur. Oke. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk nutrisi ibu hamil. Di sini kan ibu kondisinya sekarang hamil. Saya akan memberikan edukasi mengenai nutrisi ibu hamil. Nah, pada yang pertama di sini kan pastinya ibu membutuhkan energi ya untuk tenaga. Nah, energi yang ibu butuhkan pada masa hamil ini itu berupa karbohidrat sebagai sumber energi utama ibu, tapi tidak sedikit juga ibu hamil yang di luar sana itu menghindari konsumsi karbohidrat. Kenapa? Karena ibu hamil di luar sana kebanyakan takut ya Bu, gemuk. Ya, Padahal apabila karbohidrat itu dikonsumsi secara tidak berlebihan, itu akan membawa banyak manfaat untuk ibu beserta janinnya. Seperti itu ya. Nah, manfaat karbohidrat sendiri bagi ibu hamil itu sangat banyak. Kebutuhan karbohidrat harian ibu hamil sekitar 360 sampai 420 gram per harinya. Kurangnya asupan energi itu bisa mengakibatkan yang disebut dengan apa itu? kurang energi kronis. Nah, biasanya ada di buku pink ibu yang sudah saya catat tadi. Di situ juga dijelaskan untuk kondisi pada saat ibu hamil yang terjadi KEP. Pada masa kehamilan yang ditandai oleh rendahnya cadangan energi dalam jangka cukup lama, yang diukur dengan lila kurang dari 23,5 cm. Nah, seperti lila ibu tadi kan cuma 23 cm. Itu merupakan tanda awal gejala dari KEP. Nah, padahal manfaat dari karbohidrat sendiri itu kan sumber energi Bu ya, untuk mencegah konstipasi, mendukung tumbuh kembang janin, dan mencegah resiko bayi lahir cacat. Nah, untuk ibu maksudnya mengkonsumsi karbohidrat secara cukup, ibu bisa makan dari nasi, roti, jagung, ubi-ubian, asalkan tidak berlebihan Bu ya, dan jagung ataupun sereal. Itu akan, kalau misalkan karbohidratnya tercukupi dengan baik, itu mencegah konstipasi. Telo boleh ya Mbak ya, telo. Energi yang pertama Bu ya. Dimengerti mungkin sampai saat ini? Sudah Mbak. Oke, yang kedua protein. Ibu hamil memerlukan setidaknya 60 sampai 100 gram per harinya. Tidak hanya untuk kesehatan ibu, protein juga berperan penting dalam proses pembentukan otot, tulang, dan jaringan tubuh janin lainnya. Bisa dicukupi dari seperti yang dijelaskan, telur, terus daging, makanan laut, ataupun kacang-kacangan. Tahu juga boleh, tempe. Nah, kacang-kacangan itu juga proteinnya tinggi. Selain makanan yang dapat memperoleh asupan protein dari susu ibu hamil, sudah mengonsumsi apa belum Bu? Belum. Nah, itu coba mulai mengkonsumsi sama yogurt, kan seger ya. Kalau siang-siang panas itu bisa dikonsumsi. Nah, itu untuk protein. Sudah dimengerti? Sudah. Nah, ya. Selanjutnya adalah mineral. Mineral sendiri ini bisa didapat dari asupan air yang kita konsumsi. Ibu hamil membutuhkan beberapa mineral penting untuk kesehatan dirinya dan perkembangan janin. Di antaranya adalah kalsium, zat besi, asam folat, dan zinc. Mineral ini juga bisa menjadi satu kesatuan dengan vitamin yang saya sebutkan tadi. Jadi menjadi satu kesatuan dengan vitamin. Selama awal kehamilan sampai sekarang ibu sudah melakukan pemeriksaan beberapa kali mungkin ya. Itu akan mendapatkan vitamin juga seperti asam folat yang saya sebutkan tadi. Nah, itu juga merupakan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu. Nah, gizi seimbang itu seperti mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi nggak boleh cuma nasi sama tahu atau nasi sama gorengan. Nah, harus ada sayur, daging atau ikan,
terus ada buahnya sedikit nggak apa-apa, yang penting beragam seperti itu ya Bu ya. Terus batasi makanan yang mengandung garam. Kenapa harus dibatasi makanan yang mengandung garam? Ditakutkan nanti dengan konsumsi garam tinggi itu akan memicu terjadinya darah tinggi. Banyak juga ibu-ibu yang tidak menyadari itu, banyak mengkonsumsi MSG, itu kan juga garamnya tinggi. Seperti itu ya Bu. Terus minum air putih yang lebih banyak. Kalau biasanya cuma sebelum hamil cuma habis 1 botol besar, itu boleh 2-3 botol besar. Itu kan untuk memenuhi mineral pada ibu dan bayi. Untuk pembatasan makanan atau minuman itu biasanya yang saya tidak perbolehkan kopi, jamu, teh seperti itu. Dari beberapa makanan atau contoh makanan itu tadi yang saya jelaskan, apa sudah dimengerti Bu? Sudah ya. Saya akan beralih dari vitamin ibu hamil yang harus dikonsumsi seperti yang saya sebutkan tadi, ada asam folat, zat besi, vitamin C, vitamin D, seperti itu ya. Saya jelaskan satu persatu. Pertama, asam folat ya Bu. Di sini ibu hamil juga memerlukan kebutuhan asam folat sebanyak 400 mg per hari. Didapatkan dari mana? Biasanya itu untuk asam folat diberikan dari usia 0 sampai 15 minggu, 12 minggu itu sudah diberikan dari awal kehamilan untuk mencegah terjadinya resiko cacat pada bayi. Biasanya juga ada ibu yang sebelum hamil sudah meminumnya, itu untuk memperbaiki proses nanti terjadinya reproduksi pada bayi. Terus yang kedua adalah zat besi. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi zat besi sebanyak 60 mg per hari untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, yang ibu alami sekarang itu belum anemia karena hasil labnya masih pada nilai 11 gram persen itu tadi Bu ya, jadi masih dalam batas normal ya. Yang dikonsumsi untuk mencegah zat besi biasanya adalah tablet penambah darah. Ini biasanya dikasih sudah ya, ini sudah trimester kedua. Itu yang harus dikonsumsi adalah 90 tablet selama itu. Untuk yang ketiga, vitamin C. Ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 250 mg per hari. Nah, ini untuk membantu penyerapan zat besi. Jadi vitamin C ini nanti cara kerjanya untuk penyerapan zat besi, vitamin zat besi yang ibu konsumsi ini akan dibantu diserap oleh tubuh melalui vitamin C ini tadi untuk menjaga kesehatan gusi, gigi dan tulang seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah vitamin D. Mengkonsumsi 400 IU vitamin D per hari dapat mendukung pertumbuhan tulang, gigi bayi, tapi juga mampu mengurangi resiko preeklamsi. Preeklamsi itu seperti darah tinggi. Biasanya kan normalnya 120/80 itu masih normal. Nah, di atas itu nanti disebut preeklamsi atau darah tinggi. Dapat mencegah diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu seperti gula darah yang tinggi pada masa kehamilan, padahal sebelum hamil gula darahnya normal-normal saja. Untuk selanjutnya, pencegahan dari kelahiran prematur. Apa prematur? Biasanya bayi lahir sebelum 37 minggu. Sekarang kan usia kehamilannya masih 24 minggu nih tadi Bu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Bisa jadi nanti kalau sebelum 37 minggu itu dinamakan kelahiran prematur, bayinya masih belum kuat paru-parunya untuk bernafas. Badannya juga ya. Biasanya berat badannya kurang. Nah, dari penjelasan terakhir ini ada yang belum jelas mungkin Bu? Sudah ya. Sudah sangat ya. Ini penjelasan untuk nutrisi ibu hamil sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, ibunya sudah dimengerti dari penjelasan saya. Akan saya catat kembali untuk obat yang akan dibawa pulang dan kunjungan selanjutnya. Seperti itu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali.